Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, dikandung tanpa noda. Ketika saya merenungkan Injil hari ini, sabda yang menggema adalah, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Di dalam Perjanjian Baru, kehadiran Roh Kudus bukan pertama kali datang pada murid-murid Yesus pada saat Pentakosta, tetapi Roh Kudus pertama kali hadir di dalam rahim Bunda Maria. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian ditampilkan Hawa yang digoda oleh ular. Di dalam Perjanjian Baru atau juga ajaran-ajaran gereja, Bunda Maria ditampilkan sebagai seorang wanita, seorang perawan yang bersih hatinya. Bukan digoda oleh setan, roh jahat atau ular, tetapi ditampilkan kalau kita lihat patung-patung Bunda Maria, justru Bunda Maria menginjak ular. Karena kebersihan hatinya, Bunda Maria betul-betul menjaga sehingga ular-ular atau roh jahat yang mengganggu dia injak. Dari awal hidupnya, Bunda Maria sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi wanita yang bersih, wanita yang tak bernoda, tampil sebagai Hawa yang baru. Hawa digoda oleh ular, Bunda Maria menginjak ular. Hawa dikuasai oleh ular, tetapi Bunda Maria seluruh kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Mulai dari kandungan Bunda Maria, kalau dalam ajaran gereja, Ana dan Yohakim, orang tua Bunda Maria, itu memang pendoa yang baik. Sehingga dipakai oleh Tuhan Santa Ana dan Santo Yohakim untuk melahirkan Bunda Maria. Yang dalam kenyataannya Bunda Maria memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melahirkan putranya Yesus. Roh Kudus yang hadir dalam hidup Bunda Maria, Roh Kudus yang hadir dalam murid-murid Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang sebetulnya terjadi di tempat ini saat ini. Bagaimana kekuatan Roh Kudus bisa membantu iman kita menjadi pribadi yang kuat? Bagaimana peranan Roh Kudus bisa menemani kita untuk mengalahkan roh-roh jahat, mengalahkan ular? Bahkan dalam Injil hari ini terakhir Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Bunda Maria mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi hamba. Bahkan dalam bahasa lain bukan hanya hamba, tetapi budak. Budak dari Tuhan. Dia taat betul kepada Allahnya. Mulai dari kandungan Yesus sampai Yesus didera, Bunda Maria menyaksikan. Yesus disalib, Bunda Maria menyaksikan. Dan ketika Yesus diturunkan dari salib yang patung Bunda Maria menjalankan semuanya itu. Dia jalankan dengan penuh ketaatan. Itulah kemurnian hati Bunda Maria. Saya bayangkan ketika Yesus dipecut, anaknya dari rumah Pilatus sampai dengan Bukit Golgota, dipecut, didera, diludahi. Karena kebersihan hati Bunda Maria tidak benci dengan orang-orang yang memecut anaknya itu. Kalau kita melihat anak kita dipecut, jengkel, marah gitu ya. Bunda Maria menjalankan semuanya itu. Bersama dengan Yesus, seharusnya marah sama orang-orang itu. Tapi karena kemurnian hati Bunda Maria tidak sedikit pun membenci orang-orang yang menyakiti putranya. Bahkan dalam kehidupan Bunda Maria rela mengorbankan dirinya, menempuh jalan yang berat demi keselamatan kita. Pengorbanan seorang ibu, seorang wanita, mulai dari remaja sampai dengan saat Bunda Maria diangkat ke surga, semuanya itu ia lakukan demi keselamatan kita. Sehingga sayang sekali kalau kita sebagai orang Katolik tidak rajin doa rosario. Bunda Maria melindungi kita agar kita selamat. Rajinlah kita doa rosario. Ada seorang ibu yang melihat anak perempuannya sudah tumbuh besar, mulai pacaran. Ya. Ibu ini juga khawatir dengan anaknya, takut terjadi apa-apa. Maka dia minta kepada Bunda Maria agar Bunda Maria melindungi anaknya, agar pada masa pacaran itu berbuat yang benar, berbuat yang bersih seperti Bunda Maria. Dan Bunda Maria siap melindungi.
Sehingga kalau kita mempunyai anak-anak remaja atau cucu yang masih menginjak remaja, mari kita minta pada Bunda Maria agar dalam pergaulan sehari-hari anak kita juga dilindungi untuk bersih hati dan pikirannya. Sehingga masa pacaran itu menjadi pacaran yang sehat, bukan pacaran yang mengotori dirinya. Mintalah kepada Bunda Maria dan Bunda Maria akan membantu itu. Lalu apa maknanya dari peristiwa yang besar ini? Maria dikandung tanpa noda. Saat ini mungkin hati kita, apalagi pada masa Advent yang kedua ini, seringkali hati kita ini dikuasai seperti Hawa. Hawa dikuasai oleh ular. Hawa dikuasai oleh pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Mari kita minta pada Bunda Maria agar pada masa Advent ini kita juga dapat membersihkan hati kita. Seperti hati Bunda Maria yang tak bernoda. Kita lepaskan pikiran-pikiran jahat kita. Kita lepaskan nafsu-nafsu kita yang tidak teratur. Kita lepaskan keserakan-keserakan kita. Kita lepaskan kemunafikan kita. Di masa Advent ini mari kita minta pada Bunda Maria. Bunda Maria siap membantu kita. Bunda Maria saat ini sedang mengandung 9 bulan dan sebentar lagi juga akan melahirkan Yesus di kandang domba. Bunda Maria siap menemani kita untuk membimbing kita, menuntun kita agar hidup kita ini bersih dan tak bernoda seperti Bunda Maria. Hati yang bersih dan murni, itulah yang diharapkan dari Bunda Maria kepada kita. Maka Bunda Maria seringkali menampakkan diri. Bunda Maria tidak mati, Bunda Maria tidak meninggal. Di Yerusalem ada namanya gereja Dormit. Bunda Maria tertidur, Dormit tidur, dan Bunda Maria dipangku oleh Yesus sendiri untuk sampai ke surga. Dan Bunda Maria sampai saat ini masih ada bersama dengan kita. Dia melindungi kita. Maka terjadi penampakan-penampakan di Lourdes, di Fatimah, dan sebagainya. Dan penampakan-penampakan itu juga dapat kita alami ketika kita rajin doa rosario dekat dengan Bunda Maria. Kita mengalami bahwa Bunda Maria itu hadir bersama dengan kita. Bunda Maria itu hidup, Bunda Maria itu ada. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama minta kepada Bunda Maria agar kita mengalami kebersihan hati pada masa Advent ini, sehingga nanti ketika merayakan malam Natal kita mengalami sukacita yang hebat, yang sungguh-sungguh karena hati kita sudah dibersihkan oleh Bunda Maria. Mari kita raih kesempatan untuk kita hidup bersih, untuk kita hidup tak bernoda. Kalau hari ini kita masih mengalami kedosaan-kedosaan, Tuhan Maha Rahim, Tuhan pasti akan membantu untuk membersihkan kita. Mari kita hening sejenak.